Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ibu. Oke, kami dari kelompok 8 sebelumnya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Ridawati Tahir STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Operasi Teknik Kimia 3 pada semester ini yang telah memberikan kami banyak ilmu dan pengetahuan yang tentunya sangat bermanfaat bagi kami. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi destilasi. Nah, sebagai seorang teknik kimia, tentunya destilasi ini merupakan suatu metode pemisahan yang sudah tidak asing di telinga kita semua karena destilasi ini sudah banyak kita jumpai pada proses praktikum yang telah dilakukan sebelumnya. Oke, sebelum masuk ke dalam materinya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Adit Dwi Raditya, dan rekan kelompok saya, Siti Aulia Rahmat. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu destilasi, apa jenis-jenisnya, dan bagaimana mekanisme dari proses destilasi itu sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita harus memahami apa sih destilasi itu. Jadi, destilasi ini merupakan metode operasi yang digunakan pada proses pemisahan suatu komponen dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih dengan menggunakan panas sebagai power pemisah. Jadi, pada proses destilasi ini digunakan panas sebagai power pemisah sehingga mencapai titik didih dengan komponen titik didih yang paling rendah. Nah, pada proses destilasi ini digunakan panas untuk mencapai titik didih komponen dengan titik didih yang paling rendah. Karena kenapa? Karena basically suatu zat itu memiliki kecenderungan untuk melepaskan molekulnya dari permukaan untuk membentuk uapnya. Jadi proses ini destilasi ini kan kita ingin mengubah dari cairannya, dari campuran komponennya yang berbentuk cairan menjadi uap yang kemudian dikondensasikan, yang kemudian kembali menjadi cairan destilat lagi begitu. Jadi kenapa kita menggunakan panas? Karena kalau kita memahami bagaimana itu penguapan itu bisa terjadi di bagian permukaannya saja, even bukan pada titik didihnya. Jadi kalau penguapan itu bisa terjadi meskipun tidak mencapai titik didihnya. Contohnya, jika ada air yang tumpah di atas meja, jika kita biarkan begitu saja, nantinya akan menguap pada suhu kamar. Nah, air tersebut itu akan menguap meskipun tidak mencapai titik didihnya, karena seperti yang kita ketahui, air itu memiliki titik didih pada suhu 100 derajat. Sedangkan pada suhu kamar itu mungkin suhunya sekitar 30-28. Jadi penguapan itu bisa terjadi meskipun tidak pada suhu mendidih atau suhu contohnya air 100 derajat begitu. Jadi destilasi ini dilakukan pemisahan dengan menggunakan panas sebagai power pemisah itu digunakan untuk istilahnya untuk mempercepat. Karena kenapa? Karena titik didih itu bisa terjadi di semua bagian. Contohnya ya, saya gambarkan di sini 2 bejana. Contoh saja. Di sini ada air ya. Nah, kan dalam destilasi itu kita memisahkan 2 campuran komponen yang berbeda. Nah, kan ini bercampur. Ini anggap 2 komponen. Nah, kalau proses penguapan itu bisa terjadi di bagian permukaan. Jadi
penguapan itu bisa terjadi meskipun tidak mencapai titik didihnya. Penguapan itu terjadi bagian permukaannya kemudian menguap, dan kemudian bagian dalam yang di bawah bagian permukaan ini kemudian nantinya menjadi bagian permukaan lagi begitu. Sehingga pada proses ini itu metodenya itu membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan jika kita menggunakan panas sebagai power pemisah akan cepat begitu. Karena titik didih itu bisa terjadi di bagian mana saja, bisa di sini, bisa di sini, pokoknya bisa di atas, bisa di tengah, bisa di bawah. Sehingga oleh karena itu ketika mencapai titik didih komponen yang paling rendah, maka akan terjadi proses penguapan, karena titik didihnya itu bisa terjadi di ke semua tempat sehingga bisa terjadi penguapan seperti itu. Nah, karena semua zat memiliki kecenderungan untuk melepaskan molekulnya, maka suatu cairan itu akan bisa teruapkan seperti itu. Contohnya antara air dan etanol. Nah, antara air dan etanol itu etanol akan lebih mudah menguap. Karena kenapa? Karena etanol ini memiliki kohesi atau gaya tarik menarik yang lebih rendah dibandingkan air, sehingga kalau kita menyimpan alkohol pada tangan kita, maka proses penguapannya itu akan berlangsung lebih cepat dibanding kita mengusapkan air di tangan kita. Oleh karena itu dalam proses destilasi, contohnya jika kita ingin mendestilasi campuran air dan etanol, maka kita akan memanaskan sampai titik didih etanol yaitu sekitar 78 derajat Celcius, sehingga akan terjadi proses penguapan yang kemudian nantinya terkondensasi sehingga menjadi destilat, membentuk cairan kembali begitu, dari cair, uap, cair begitu. Oke, sehingga ada 3 tahap utama dalam proses destilasi, yaitu proses penguapan, proses pembentukan fase seimbang, dan proses pemisahan kedua fase seimbang. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, dalam proses destilasi kan kita menggunakan panas sebagai power pemisah. Jadi saat terjadi pemanasan itu kan akan terjadi proses penguapan. Nah, proses penguapan ini akan terbentuk dari akan membentuk fase seimbang, yaitu fase di mana akan terbentuk fase uap jenuh. Jadi dari bentuk cair kemudian dipanaskan untuk proses penguapan membentuk fase seimbang, yaitu bentuknya itu sebagai bentuk uap jenuh. Jadi penguapan kemudian membentuk fase seimbang, membentuk uap jenuh. Nah, dari uap jenuh tersebut akan terjadi pemisahan kedua fase seimbang, karena kan ada cair jenuh yang masih di labu destilat yang kemudian jadi uap jenuh. Nah, kan ada 2 fase seimbang nih. Dengan adanya kondensor akan terjadi kondensasi menjadi menjadi cair jenuh lagi begitu. Jadi tahapannya itu dari cair menjadi uap jenuh, kemudian menjadi cair jenuh yaitu bentuk destilat. Nah, perlu kita sebagai tambahan pengetahuan, kita perlu mengetahui secara teoritis itu pada saat kita melakukan pemanasan atau kita menggunakan panas sebagai power pemisah itu dan mendidih pada tekanan 1 atmosfer, contohnya air ya, pada suhu 100 derajat Celcius itu, maka nantinya itu
tidak akan terjadi kenaikan suhu lagi. Kenapa? Karena adanya panas laten. Hal ini yang terjadi tuh bukan perubahan suhu lagi, melainkan perubahan fase menjadi fase uap. Itulah mengapa pada proses destilasi ini ada ketika proses penguapan, ketika sudah mencapai titik didih larutan paling rendahnya itu, maka akan terbentuk perubahan fase dari fase cair menjadi uap jenuh, seperti itu. Syarat pemisahan secara destilasi yaitu mempunyai sifat penguapan relatif tinggi, mempunyai perbedaan boiling point yang cukup besar, dan tidak membentuk campuran azeotrop. Adapun jenis-jenis destilasi ada 4, yaitu destilasi sederhana, destilasi bertingkat atau fraksionasi, destilasi vakum, dan destilasi uap. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengenai metode destilasi sederhana. Oke, jadi destilasi sederhana ini tentunya sudah kita temui di praktikum-praktikum sebelumnya, contohnya di praktikum kimia fisika, praktikum kimia organik, dan baru-baru ini praktikum OTK 2. Meskipun antara kedua gambar ini kelihatannya cukup berbeda, tapi basically ini memiliki komponen yang sama saja. Nah, contohnya pada di sini ada labu destilasi, labu penampungnya. Di sini juga ada. Terus di sini ada termometer, di sini ada termometer, terus ada kondensor. Di sini kondensornya, dan ini tempat penampung destilat. Di sini juga ada labu penampung destilat. Oke, jadi sebelumnya destilasi sederhana ini dapat digunakan ketika titik didih dua cairan yang berbeda itu memiliki titik didih yang signifikan satu sama lainnya, atau salah satu komponennya memiliki volatilitas yang cukup berbeda dengan komponen lainnya. Dalam proses pemisahan senyawa secara sederhana, campuran ini terlebih dahulu dipanaskan untuk mengubah komponen yang paling mudah menguap dari cair menjadi uap. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, akan berubah dari fase cair menjadi uap jenuh ketika dipanaskan. Jadi pada proses destilasi sederhana ini namanya saja yang sederhana, jadi prosesnya juga sederhana. Jadi caranya itu sampel campuran yang terdiri dari dua komponen yang berbeda dimasukkan ke dalam labu destilat yang kemudian diberikan penangas air. Nah, seperti ini untuk sumber panasnya ya. Yang kemudian akan dipanaskan hingga mencapai titik didih dengan komponen yang paling mudah menguap, atau dengan arti lain komponen dengan titik didih yang paling rendah. Nah, ketika dipanaskan akan berubah nih dari fase cair menjadi uap jenuh. Nah, di sini ada termometer. Nah, apa sih fungsi termometer ini? Nah, termometer ini akan mengukur suhu uap yang terbentuk dari proses pemanasan tadi. Nah, pada gambar ini terdiri dari dua atau tiga tiga termometer. Di sini termometer ini untuk mengukur suhu uap, sedangkan termometer lainnya itu mengukur suhu cairan yang dipanaskan. Nah, ketika komponen ini sudah berubah menjadi fase uap, nah uap tersebut akan berjalan masuk ke dalam kondensor. Di sini ke dalam kondensor, ini kondensor. Nah, pada kondensor ini ada yang namanya cooling water in dan cooling water out. Nah, gunanya itu untuk mendinginkan kondensor ini. Jadi dalam kondensor ini ada air pendingin. Di sini air pendinginnya itu masuk ini meliuk-liuk.
di sini ya. Nah, sehingga ada perbedaan suhu nih antara uap tadi, kan uap itu sifatnya panas, sedangkan ini airnya tuh harus dingin agar bisa terjadi proses kondensasi. Nah, pada proses ini uap panas tersebut akan lewat nih, karena adanya perbedaan suhu, maka akan terjadi proses kondensasi dari fase uap jenuh menjadi cair jenuh, sehingga akan terbentuklah destilat pada penampung ini, akan ditampung destilat. Nah, perlu diketahui pada proses destilasi sederhana ini hanya terjadi satu fase kesetimbangan, artinya ini uapnya itu akan yang menjadi uap itu akan terkondensasi langsung sehingga menjadi destilat. Tidak ada yang namanya uap yang kembali menjadi ini komponen yang sebelum masuk ke dalam kondensor. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai destilasi fraksionasi. Nah, destilasi fraksionasi ini merupakan penyulingan yang digunakan pada saat titik didih komponen dalam satu campuran saling berdekatan satu sama lain. Dalam proses ini akan digunakan kolom fraksinasi untuk memisahkan campuran yang akan digunakan. Jadi pada destilasi fraksionasi ini komponen atau campuran ini titik didihnya tuh berdekatan, berbeda dengan destilasi sederhana tadi, yaitu memiliki perbedaan titik didih yang signifikan. Kalau destilasi fraksionasi ini titik didihnya tuh berdekatan satu sama lain. Oleh karena itu digunakan kolom fraksinasi untuk memisahkan campuran yang akan digunakan. Jadi pada prosesnya itu cairan yang dipanaskan itu akan melewati kolom fraksinasi ini. Ini ada plate-nya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plate. Nah, jadi akan cairan tersebut atau campuran komponen tersebut akan melewati plate ini. Nah, campuran yang belum bisa atau belum memenuhi lah untuk teruapkan itu akan kembali, sehingga akan masuk kembali ke di sini ke dalam campuran yang sebelum didestilasi tadi, sehingga hasilnya tuh lebih bagus dibanding destilasi sederhana. Nah, pada gambar ini di sini sama saja ini gambarnya sih sebenarnya, hanya ini secara nyata modelnya, dan di sini secara PID atau secara gambarnya, yaitu di sini ketika campuran dipanaskan, di sini ada reboiler sebagai sumber panasnya. Di sini akan menghasilkan panas ya, sehingga campuran ini akan mendidih. Nah, campuran yang telah mendidih ini akan menjadi uap jenuh yang kemudian akan melewati plate ini. Nah, ketika uap tersebut belum cukup untuk belum memenuhi standar atau belum sesuai suhunya untuk mendidih, maka akan kembali menjadi cair lagi, akan kembali ke labu destilat labu penampung campuran ya. Nah, dan yang akan lolos itu yang telah memenuhi titik didihnya. Contohnya etanol air. Jika di sini di set ya, kita melihat di sini karena pada destilasi fraksionasi ini terhubung dengan termokapel, yang dimana kita bisa melihat di display di bagian sini suhunya. Jadi kita melihat di sini suhu kondensor itu di sini E1 ya. E1 itu tidak boleh panas, dan suhu ini suhu kolomnya itu juga kita melihat di suhu dengan komponen titik didih yang paling rendah. Jadi
kalau pada komponen etanol air, titik didih yang paling rendah antara etanol dan air itu yaitu etanol, yang dimana titik didihnya itu 78 derajat Celcius, sehingga kita melihat di sini di termocouple-nya, di displaynya yang terhubung dengan termocouple, kita melihat suhunya itu tidak boleh lebih dari 78. Karena kenapa? Kalau lebih dari 78 bisa saja yang ikut teruapkan itu ikut airnya, bukan etanolnya saja, seperti itu. Jadi kita memanaskan di suhu yang paling rendah, suhu dengan komponen yang terendah dalam campuran ini. Nah, basically dalam destilasi itu ya metodenya dipanaskan, terbentuk uap, terus dikondensasikan dan terbentuk destilat, menjadi cair kembali, cair uap cair begitu. Nah, sedangkan pada destilasi fraksionasi ini perbedaannya dengan destilasi sederhana, destilasi pada umumnya itu pertama dari plate-nya ya, yang tadi sudah saya jelaskan, dan adanya yang namanya reflux drum. Nah, reflux drum ini di sini ya, ini reflux drumnya. Ada yang dalam destilasi fraksionasi itu ada yang dinamakan istilah reflux ratio atau R, di mana R ini sama dengan R per D. Oke, jadi dalam destilasi fraksionasi ini ada yang namanya reflux ratio, yaitu reflux dan destilat. Jadi pada proses destilasi fraksionasi ini destilat ya, kan ini uap yang telah terkondensasikan akan masuk ke dalam reflux drum. Nah, dalam reflux drum ini akan dikembalikan kembali ke plate atau kolom destilasi sebelum menjadi destilat. Nah, pada reflux ratio ini nilai R-nya itu lebih tinggi dibanding D. Jadi istilahnya lebih banyak yang dikembalikan dibanding yang menjadi destilat. Contohnya kemarin kami tuh reflux rasionya 2, yaitu R-nya 10, sedangkan destilatnya 5. Jadi reflux rasionya itu 2. Jadi contohnya jika hasil kondensasinya itu masuk ke dalam reflux ratio, maka akan sebanyak 10 perbandingan ya, lebih banyak 10 yang kembali ke dalam kolom destilasi dibandingkan yang masuk ke tangki penampung destilat. Jadi istilahnya ini hasil yang dihasilkan dari destilasi fraksionasi itu hasilnya lebih bagus lah dibanding destilasi sederhana. Karena kenapa? Karena adanya reflux drum ini, karena destilat yang kalau di destilasi sederhana destilatnya itu langsung masuk ke tangki penampung destilat saja, sedangkan kalau di kolom destilasi fraksionasi ini dikembalikan lagi ke kolom destilasi untuk kembali dikontakkan dan nantinya akan dikondensasikan lagi, sehingga istilahnya seperti ini. Kalau kita mencuci pakaian, kalau menggunakan air yang sama, misalnya 5 liter lah air, mencuci pakaian yang sama. Nah, akan jauh lebih bersih jika air tersebut digunakan sedikit-sedikit untuk dicuci, dipakai, dicuci secara sedikit demi sedikit, dibandingkan air 5 liter tersebut langsung digunakan untuk mencuci pakaian 1 biji tersebut. Jadi istilahnya hasil yang dihasilkan pada destilasi fraksionasi itu memiliki tingkat
kemurnian yang lebih tinggi dibanding destilasi sederhana, karena pada destilasi fraksionasi ini memiliki beberapa fase kesetimbangan, karena setelah dikondensasi kembali itu dikembalikan ke kolam destilasi untuk dikontakkan lagi, seperti itu. Oke. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai destilasi vakum. Oke. Di destilasi vakum ini digunakan itu untuk memisahkan komponen yang memiliki titik didih dan memiliki senyawa yang tidak stabil. Dengan pengertian, senyawa ini dapat terdekomposisi sebelum atau ketika mendekati titik didihnya. Nah, secara umum, destilasi vakum ini diterapkan pada komponen yang memiliki titik didih rata-rata di atas 150 derajat Celcius. Nah, prinsip kerja destilasi vakum ini didasarkan pada hukum fisika, di mana zat cair akan mendidih di bawah titik didih normalnya apabila tekanan pada permukaan zat cair itu diperkecil atau vakum, sehingga akan meminimalisasi kerusakan komponen akibat suhu tinggi. Jadi pada destilasi vakum ini ceritanya kita itu ingin mendestilasi komponen yang mudah rusak atau mudah terdekomposisi karena adanya suhu tinggi, sehingga muncullah pemikiran bagaimana sih kita bisa mendestilasi suatu zat atau suatu komponen yang jika dipanaskan itu bisa merusak komponen itu. Nah, adalah pemikiran itu menggunakan destilasi vakum, di mana destilasi vakum ini pada dasarnya mirip seperti destilasi sederhana, akan tetapi disambungkan dengan pompa vakum pada gambar ini. Nah, hal ini dilakukan karena jika kita memahami hukum gas ideal, yaitu PV-nRT, yaitu tekanan berbanding lurus dengan temperatur. Nah, semakin tinggi tekanannya, semakin tinggi pula temperaturnya. Nah, pada kasus ini, pada destilasi vakum ini kan zat yang ingin kita destilasi itu akan bisa terdekomposisi sebelum atau ketika mendekati titik didihnya, sehingga muncullah pemikiran bagaimana jika kita memvakumkan proses destilasi ini sehingga tekanannya itu bisa turun dan temperaturnya itu juga bisa turun, karena seperti yang katakan tadi, PV-nRT, PV sama dengan nRT. Jadi ini kan tekanan ini berbanding lurus dengan temperatur. Nah, jika kalau diturunkan, oleh karena itu jika turun tekanannya akan turun pula temperaturnya, begitu. Jadi konsepnya itu jika kita menurunkan tekanannya, maka akan turun pula temperaturnya. Nah, pada prosesnya seperti saya katakan tadi mirip-mirip dengan proses destilasi sederhana, akan tetapi dihubungkan dengan pompa vakum. Nah, sebelum pada proses vakum ini, sebelumnya pada bagian pompa vakum ini akan dihubungkan dengan vakum trap. Nah, kenapa ada digunakan vakum trap? Karena kan pada proses destilasi itu kan di sini campuran komponen yang didestilasi kemudian akan melewati kondensor, terkondensasi menjadi destilat yang berupa cair jenuh. Dari cair uap jenuh menjadi cair jenuh. Nah, cair jenuh ini karena kan kita menggunakan pompa vakum, maka akan ada kemungkinan cairan ini akan terhisap masuk ke dalam pompa vakum ini. Oleh karena itu ditambahkan bagian yaitu yang dinamakan dengan vakum trap. Untuk apa? Untuk mengantisipasi adanya kebocoran atau adanya cairan destilat yang akan masuk ke dalam pompa vakum. Karena apabila cairan tersebut masuk ke dalam pompa vakum, nantinya ini akan bisa merusak pompa vakum ini. Nah, untuk mengantisipasi tersebut, maka ada
lah yang dinamakan bagian vakum trap ini yang akan menampung kemungkinan cairan destilasi yang akan masuk ke dalam pompa vakum untuk menghindari kerusakan pompa vakum, yaitu karena kan di perusahaan tentu itu akan memikirkan semua cara, bahkan bukan bukan di perusahaan saja, bahkan di kampus-kampus itu ketika kita menggunakan pompa vakum pasti ada vakum trap untuk menghindari maintenance yang berlebih agar pengeluaran kita itu tidak banyak lagi untuk pemeliharaan alat atau pembelian alat baru. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kerusakan pompa, maka digunakan vakum trap itu. Jadi begitu, sama saja. Jadi kayak basically sama saja sih prosesnya, destilasi sederhana, cuma ditambahkan dengan pompa vakum untuk mengurangi tekanannya sehingga titik didihnya itu bisa menurun dan tidak merusak atau tidak mendekomposisi senyawa yang ada dalam komponen yang didestilasi, seperti itu. Destilasi uap digunakan untuk memisahkan komponen yang peka terhadap panas. Senyawa-senyawa yang didestilasi uap rata-rata memiliki titik didih mencapai derajat 200 Celcius. Proses destilasi uap dimulai dengan menambahkan uap ke dalam campuran yang menyebabkan sebagian dari campuran tersebut menguap. Di gambar ini ada boiling water, steam, terus di sini ada sampel. Sampelnya di sini biasanya biji-bijian, terus di sini itu sampelnya mengandung minyak, semacam ada partikel kecil yang tidak terlihat yang mengandung minyak. Pada prinsip kerjanya, destilasi uap pada saat air mendidih akan ada uap atau steam. Di sini steam akan mengalir ke wadah yang berisi sampel yang akan diambil minyaknya. Steam nanti akan mengikat minyak sehingga teruapkan, kemudian masuk ke kondensor. Yang kondensor karena tadi sudah menguap, di sini dikondensasikan sehingga bisa menjadi cairan kembali. Jadi destilat sehingga bisa didapatkan ekstrak sampel. Penentuan nilai K dan volatilitas relatif. K adalah ukuran tendensi suatu komponen untuk menguap. Jika harga K suatu komponen tinggi, maka komponen tersebut cenderung untuk terkonsentrasi di fasa uap. Sebaliknya, jika harganya rendah, maka komponen cenderung untuk terkonsentrasi di fasa cair. KI sama dengan YI per XI. YI adalah fraksi mol komponen di fasa uap, XI adalah fraksi mol komponen di fasa-fasa cair. Volatilitas relatif antara komponen I dan J adalah perbandingan harga K yang mudah menguap terhadap harga K komponen yang sukar menguap. Alfa I kali J sama dengan KI per KJ. Apabila nilai I mendekati 1 atau sama dengan 1, maka komponen tersebut sulit dipisahkan. Perhitungan bubble point dan dew point. Bubble point suhu di mana suatu campuran mulai menguap atau pertama kali terbentuk sebuah gelembung uap di permukaan cairan. Sigma YI sama dengan sigma KI dikali XI sama dengan 1. Dew point, suhu di mana suatu campuran pertama kali terbentuk sebuah droplet atau butiran cairan. Sigma YI sama dengan sigma YI per KI sama dengan 1. Penentuan ini dilakukan dengan hukum Raoult-Wiener untuk mengetahui temperatur berapa yang sesuai untuk multi komponen yang akan didestilasi dan iterasi temperatur yang mengubah P saturated. Jika fraksi komponen lebih kecil dari 1, maka temperatur
yang diset masih rendah atau masih ada komponen yang belum teruapkan. Jika fraksi komponen lebih besar dari 1, maka temperatur yang diset terlalu tinggi atau ada komponen yang seharusnya tidak teruapkan tapi ikut teruapkan. Pada slide kali ini saya akan menjelaskan cara mengetahui jumlah stage pada sebuah case proses destilasi. Caranya yaitu yang pertama, create the XY diagram of the two component system and add the X equal Y or diagonal line. Jadi yang pertama yaitu kita menggambar atau membuat diagram XY atau kurva XY. Pada kasus ini digunakan diagram XY dari etanol air pada tekanan 1 atm. Jadi gambarnya itu seperti ini dan ditambahkan diagonal line. Nah, di sini ada garis diagonal. Ini dari 0,0 sampai ke atas sini. Nah, selanjutnya yaitu specify the purity of the top and bottom product as well as the feed plate condition. Jadi ada titik XB, XD, XB dan XX secara respectively. So kita itu dalam proses destilasi itu ada yang namanya XB, XD dan XF atau seberapa banyak destilatnya, umpan dan bottom produk yang ada. Nah, jika kita sudah mengetahui itu, jadi kita menyimpannya itu menandainya dalam ini kurva. Nah, pada kasus ini di sini ya kursornya tidak bisa turun. Jadi di sini yang garis ini kan ada titik XD, sedangkan ini XF atau feed-nya, di sini XB atau bottom produknya. Jadi ada titik fraksi destilat, feed dan bottom product. Nah, selanjutnya yaitu draw the operating lines by meeting one of the following. Jadi pada jumlah stage teoritis itu atau menentukan stage teoritis, kita mengetahui ada 3 garis operasi, yaitu key line, ROL atau rectifying operation line, dan SOL atau stripping operation line. Jadi cara yang bisa kita lakukan bagaimana sih mengetahui 3 garis ini? Yang pertama yaitu untuk key line. Nah, untuk key line ini diketahui dari yang pertama kita untuk garis operasi atas dulu yang kita ketahui, yaitu ini ROL atau rectifying operation line, dimana dari ROL ini kita ambil dari ini XD. Jadi nilai ini ROL itu garis operasi atasnya itu didapat dari intercept, di mana intercept ini sama dengan XD ya. So wait, di sini operation line itu XD per R tambah 1. Nah, jadi di sini ya, ini cara untuk mengetahui ini nilai intercept. Ini kan di sini ini ada kata intercept. Nah, untuk mengetahui nilai intercept ini dihitung menggunakan rumus ini, XD per R tambah 1, sehingga pada case ini didapatkan dari 0,3. Nah, dari titik 0,3 ini ditarik garis ini yang garis biru ini hingga ke sini sebagai garis operasi atas atau rectifying operation line-nya. Selanjutnya kita akan menentukan key line. Nah,
Q-line ini diambil dari nilai XF, di mana nilai XF ini itu di sini ya. Dari ini nilai XF ditarik garis ini sih, titik-titik putus-putus ya. Terus naik sampai ke garis operasi atas, di mana garis operasi atas ini kita bisa menarik garis lagi yang disebut garis Q-line, di mana garis Q-line ini tidak mutlak itu berbentuk posisinya itu tidak mutlak naik ke atas, akan tetapi bisa berubah tergantung dari jenis jenis umpan yang masuk. Nah, pada kasus ini diketahui bahwa jenis umpan yang masuk itu saturated liquid feed, jadi Q-line-nya itu berbentuk ke atas. Akan tetapi jika umpan yang masuk itu bukan saturated liquid feed, contohnya superheated vapor feed, maka garis Q-line-nya itu tidak seperti ini, akan tetapi seharusnya seperti yang ketiga ini. Saya menggunakan warna orange. Meskipun nggak kentara pasti. Jadi kita kalau mengikuti penjelasannya ini untuk superheated Untuk ini nomor 3, partially vaporized feed. Nah, kalau partially vaporized feed, nah itu tidak mutlak, seperti saya katakan tadi, tidak mutlak naik begini, akan tetapi mengikuti jenis feednya. Kalau partially vaporized feed itu ini nomor 3, jadi bentukannya itu seperti ini, begitu. Nah, jika sudah diketahui nilai garis Q-line-nya, kemudian ditentukan nih garis SOL-nya. Nah, garis SOL itu digaris antara titik pertemuan antara ROL dan Q-line. Kemudian ditarik nih garis dari XB, ditarik garis ini warna ungu ini dari XB, ditarik garis ke pertemuan antara garis operasi atas yang warna biru dan garis Q-line. Nah, titik pertemuan itu disebut SOL atau stripping operation line atau garis operasi bawah. Nah, setelah ketiga garis ini sudah ditentukan, nah barulah kita bisa menentukan jumlah stage dengan cara menggaris seperti ini. Dari titik XB di atas ini kita garis seperti menyerupai tanda. Nah, pada kasus ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 plate. Nah, jadi kita menghitung seperti itu cara menentukan jumlah stage atau jumlah plate teoritis pada suatu case seperti itu. Nah, pada perhitungan jumlah stage ini bisa saja tidak sesuai dengan teori, karena bisa saja pada saat praktikum itu terjadi kesalahan atau tidak memenuhi standar operasional yang dilakukan, sehingga akan mempengaruhi jumlah stage yang akan didapatkan. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oh my God.